Siapa bilang leader nggak boleh marah? Marah itu baik, sehat, perlu. Marah itu perlu untuk menegaskan nilai-nilai, untuk mengedukasi, untuk menunjukkan yang benar dan yang salah, membedakan yang baik dan yang buruk. Orang yang nggak bisa marah, nggak bisa jadi leader. Bayangkan, values organisasi dilanggar. Masa leadernya diem aja? Teman-teman di BUMN, values-nya kan akhlak ya. Akhlak itu kan hanya amanah. Terus ada yang melanggar nilai-nilai, melakukan korupsi. Ya leader harus marah. Tapi marahnya bukan dengan maksud untuk menyakiti. Marah itu mendidik, memberi penegasan bahwa itu salah. Lakukan yang benar. Marah juga mengkomunikasikan pesan kepada tim member yang lain untuk selalu berpegang pada nilai-nilai perusahaan, untuk selalu berada pada lingkaran kebaikan. Ya tergantung marahnya bagaimana. Tolong bedakan antara marah dengan marah-marah. Marah itu feeling kan, dan marah itu kan merupakan anugerah dari Tuhan kan, yang menunjukkan bahwa kita itu sehat kan secara emosi kan. Jadi fungsi marah itu adalah untuk melindungi diri, melindungi organisasi dari sesuatu yang berbahaya. Yang jelek itu adalah marah-marah. Marah-marah itu kasar, tidak elegan, bahkan seringkali juga tidak jelas apa masalahnya. Seringkali nggak ada juntrungannya. Nah, marah itu harus ada reasonnya, harus ada alasannya. Itu yang pertama. Kemudian baru caranya. Caranya ya harus baik, harus mendidik, menyemangati, memotivasi, harus elegan. Kita harus tahu teknik-tekniknya seperti apa. Pertama, yang harus kita clearkan itu adalah intentionnya, niatnya. Marah itu, niatnya adalah karena kasih, karena sayang, karena cinta, love, compassion. Kita ingin orang itu lebih baik. Kita ingin tim member kita itu growing. Itu dulu. Ini mindsetnya. Ya, mindset itu adanya di dalam subconscious mind kita, di bawah sadar kita. Kalau mindsetnya seperti ini, kita tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Kenapa? Karena niat kita itu yang akan mengatur semuanya. Jadi ini seperti kalau kita marah sama anak. Nggak mungkin kan, kalau marah sama anak itu kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, merendahkan harga diri. Nggak mungkin kan, karena ini anak kita sendiri. Papa sayang sama kamu. Papa ingin kamu jadi orang yang hebat, jadi anak yang jujur, memegang komitmen, memenuhi janji. Hanya ini yang bisa membuat kamu sukses dalam hidupmu. Jadi niat itu penting, maka luruskan niat. Kalau muncul niat untuk melampiaskan kekesalan, untuk menyakiti dan sebagainya, niat inilah yang akan merusak semuanya. Jadi sebelum marah teman-teman, luruskan niat. Ini rumusnya. Ketika Anda marah, diamlah. Kalau kemarahan sudah mereda, bicaralah. Nah ini penting sekali. Karena kita seringkali terbalik. Ketika marah, kita berbicara, nggak habis-habisnya. Ketika marahnya mereda, kita diam. Padahal ketika marah, otak kita itu tidak berfungsi dengan maksimal. Maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang nantinya akan kita sesali. Nah, ketika kemarahan kita mereda, jangan diam. Justru kita harus bicara. Karena kita harus memperbaiki situasi, meluruskan yang salah, menegakkan nilai-nilai. Orang yang belum bisa marah, belum bisa menjadi orang tua yang baik, belum bisa menjadi leader yang efektif. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.